Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengintegrasikan fungsi-fungsi trigonometri. Di sini ada beberapa integral trigonometri. Ketika kita menggabungkan metode substitusi dengan menggunakan identitas trigonometri, kita dapat mengintegrasikan banyak bentuk trigonometri. Kita tinjau 5 jenis integral yang sering muncul. Di sini jenis yang pertama adalah integral sin pangkat nx dx dan integral cos pangkat nx dx. Nah, di sini saya mempunyai dua contoh. Apabila n-nya itu ganjil, maka penyelesaiannya adalah carilah integral cos pangkat 3 x dx. Nah, penyelesaiannya integral cos pangkat 3 dx dx sama dengan integral cos kuadrat x cos x dx. Maka hasilnya adalah integral, kita ubah cosnya menjadi 1 min sin kuadrat x cos x dx, di mana kita ibaratkan sin x-nya itu adalah u dan cos x-nya adalah du. Maka kita bisa tuliskan integral 1 min u kuadrat du sama dengan u min 1/3 u pangkat 3 plus c. Maka hasilnya kita ubah ke bentuk semula di mana u-nya adalah sin x, maka sin x min 1/3 sin pangkat 3x plus c. Lalu yang selanjutnya adalah ketika n-nya itu genap, carilah integral sin kuadrat x dx. Penyelesaiannya di sini kita memanfaatkan identitas setengah sudut. Nah, identitas setengah sudut itu di mana jika sin kuadrat x maka nilainya itu sama dengan 1 min cos 2x per 2. Maka di sini penyelesaiannya adalah integral sin kuadrat x dx sama dengan integral 1 min cos 2x per 2 dx. Maka setengahnya bisa kita keluarkan menjadi setengah integral 1 min cos 2x dx sama dengan setengah dikali x min 1/2 sin 2x plus c. Maka hasilnya 1/2 x min 1/4 sin 2x plus c. Selanjutnya, di sini kita bisa lihat jenis yang kedua, yaitu integral sin pangkat mx cos n pangkat n x dx. Jika salah satu dari m atau n adalah bilangan bulat positif ganjil, sedangkan eksponen yang satunya bilangan sembarang, kita faktorkan sin x atau cos x dan gunakan identitas sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan 1. Nah, di sini contohnya, jika m atau n ganjil, maka carilah integral sin pangkat 3x dikali cos kuadrat x dx. Maka penyelesaiannya adalah integral sin kuadrat x dikali cos kuadrat x kali sin x. Maka integral sin kuadrat x-nya itu bisa kita turunkan menjadi 1 min cos kuadrat x cos kuadrat x sin x dx. Nah, bisa kita ibaratkan cos x-nya itu adalah u dan sin x dx-nya adalah du. Maka integral 1 min u kuadrat du sama dengan integral u kuadrat min u pangkat 4 du. Lalu kita integralkan, maka hasilnya 1/3 u pangkat 3 min 1/5 u pangkat 5 plus c. Lalu kita ubah ke bentuk yang semula, di mana tadi cos x-nya adalah u, maka 1/3 cos pangkat 3x min 1/5 cos pangkat 5x plus c.
jenis yang ketiga yaitu integral sin mx cos nx dx dan integral sin mx sin nx dx, lalu integral cos mx cos nx dx. Integral jenis ini muncul dalam banyak aplikasi fisika dan engineering. Untuk menangani integral-integral ini, kita gunakan identitas hasil kali. Nah, identitasnya yang pertama yaitu adalah sin mx cos nx sama dengan 1/2 sin m plus n x plus sin m min nx. Lalu yang kedua, sin mx sin nx sama dengan 1/2 cos m plus nx min cos m min nx. Yang ketiga, cos mx cos nx sama dengan 1/2 cos m plus nx plus cos m min nx. Nah, di sini contohnya, carilah integral sin 2x cos 3x dx. Maka penyelesaiannya adalah terapkan identitas hasil kali itu tadi. Maka integral sin 2x cos 3x dx sama dengan 1/2 integral sin 5x plus sin min x dx sama dengan 1/10 integral sin 5x 5 dx min 1/2 integral sin x dx sama dengan min 1/10 cos 5x plus 1/2 cos x plus c. Selanjutnya untuk jenis yang keempat yaitu integral tan pangkat nx dx dan integral cot pangkat nx dx. Dalam kasus tangen, faktorkan keluar tan kuadrat x sama dengan sekan kuadrat x min 1. Dalam kasus kotangan, faktorkan keluar cot kuadrat x sama dengan kosekan kuadrat x min 1. Contohnya, carilah integral cot pangkat 4x dx, maka penyelesaiannya integral cot pangkat 4x dx sama dengan integral cot pangkat 2 dikali kosekan kuadrat x min 1 dx sama dengan integral cot kuadrat x kosekan kuadrat x dx min integral cot kuadrat x dx. Maka hasilnya adalah min integral cot kuadrat x min kosekan kuadrat x dx min integral kosekan kuadrat x min 1 dx sama dengan min 1/3 cot pangkat 3x plus cot x plus x plus c. Dan yang terakhir, jenis yang kelima. Di sini jenisnya adalah integral tan pangkat mx sekan pangkat nx dx dan integral cot pangkat mx kosekan pangkat nx dx. Nah, di sini contohnya apabila n genap m sembarang bilangan, carilah integral tan pangkat min 3/2 x sekan pangkat 4x dx. Penyelesaiannya adalah integral tan pangkat min 3/2 x sekan pangkat 4x dx sama dengan integral tan pangkat min 3/2 x 1 plus tan kuadrat x sekan kuadrat x dx. Maka hasilnya adalah bisa kita tuliskan tan pangkat min 3/2 x sekan kuadrat x dx plus integral tan 1/2 x sekan kuadrat x dx. Maka hasilnya sama dengan min 2 tan pangkat 1 min 1/2 x plus 2/3 tan pangkat 3/2 x plus c. Nah, itu tadi adalah beberapa integral trigonometri yang ada 5 jenis yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.